Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bertemu di bulan yang mulia ini. Dan kesempatan seperti ini tidak semuanya yang mendapatkannya, tidak semua mendapatkannya. Ada umur panjang tetapi tidak sehat, ada seperti itu ya. Umurnya panjang tapi tidak sehat, tidak bisa datang ke masjid. Ada badan sehat, umur panjang, iman tak kuat, iman yang tak kuat. Sudah juga sampai di situ, saya pasti nongkrong di kedai rokok, karena iman tak kuat sampai. Tapi bersyukur kita, Allah memberikan kita itu pakai lengkap, umur panjang, badan sehat, iman agak kuat. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan, memberikan kita bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang bersyukur. Kiat-kiat Menjadi orang yang bersyukur. Kata Rasulullah, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah olehmu siapa saja orang-orang yang berada di bawahmu, dan jangan sekali kau melihat orang-orang yang berada di atasmu. Kalau kita melihat nikmat awal, sudah mendapatkan ini, kok saya belum ya, betul ya? Itu tak bisa kita jadi orang yang bersyukur selamanya menjadi orang yang mengeluh, dikit-dikit ngeluh, kurang. Tapi bagaimana caranya? Lihat masih banyak orang-orang yang berada di bawah itu banyak. Masih banyak yang hari ini cari makan yang susah. Cari makan yang susah. Sementara kita merupakan tempat pun 3 kali sehari, 5 kali sehari, mampu tidak diberikan kemampuan rezeki oleh Allah Taala. Amin. Maka Alhamdulillah. selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan kepada Nabi kita
hari ini ya, malam ini pertama kali saya datang di sini. Pertama kali saya datang di sini. Untuk itu, kalau terbaiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu ya. Nama Ardiansyah. Ardiansyah. Kampung halamannya di Beliman. Kenapa Bu? Lubuk Talang. Kampung Ustaz Ardiansyah, asal desa Lubuk Talang, Kecamatan Balideman. Saya langsung ke Pembu, teman 2 Pembu 3 tahun, kemudian lanjut S1-nya di UIN Jamil tinggi, kemudian S2-nya di UIN Mahmud Yunus Betulan. Sekitaran itu saja, tidak jauh-jauh. Nah, mungkin itu sekedar pengenalan ya. Di sini masih memakai apa namanya itu tradisi sholat 4 hari. Masih pakai? Masih hebat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari berturut-turut berjamaah dia di masjid, kemudian yudrika takbiratul ula, kemudian mendapatkan takbiratul yang pertama atau takbiratul ihram, kutibat lahu barakatani, maka dibebaskan baginya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan daripada api neraka, kemudian dibebaskan daripada sifat-sifat munafik. Tapi syaratnya tadi, yang pertama, sholat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian 40 hari selama berturut-turut, kemudian mendapatkan takbiratul yang pertama. Nah, itulah orang yang mendapatkan kutibat lahu barakatani, dituliskan baginya 2 kebebasan, barakatun minan nar wa barakatun minan nifaq, dibebaskan daripada api neraka, kemudian dibebaskan daripada sifat-sifat orang munafik. Mau itu dibebaskan dari api neraka? Nah, dibebaskan dari api neraka itu maksudnya itu masuk surga. Tidak ada tempat yang lain, tempat di bawah. Kalau surga, neraka. Tidak ada tempat di antara dua. Ada. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau dibebaskan daripada api neraka itu maknanya masuk surga. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin dalam Allah Subhanahu wa taala, kita buka cerita kita ini dengan sebuah analogi, sebuah ilustrasi juga ya. Pada suatu hari ada tiga kelompok manusia. Berapa kelompok tadi? 3 kelompok manusia. Atau 3 kelompok pemuda, pergi dia ke hutan, mencari apa saja yang dicari, mencari ikan, dan lain-lain sebagainya. Satu kelompok pertama bertemu dia dengan padang gaharu. Bapak-bapak tahu, gaharu tahu? Gaharu? Tahu. Gaharu itu merupakan suatu komoditas ekspor yang mahal harganya. Gram mainan yang dulu, bukan kilo, gram. Sama
umpama bertemu dia dengan padangnya, harus mungkin 5 hektar, sekian harus semua hektar. Sudah tua, berumur 15 tahun mungkin. Kelompok pertama. Lalu kata kelompok pertama ini, biarkan saja akan dulu. Nanti 1 bulan, 2 bulan yang akan datang kita di sini lagi, atau 6 bulan yang akan datang kita di sini lagi, kita tunggu dia ini. Kita cari peralatan lengkap dulu dan segala macam. Kemudian datang kelompok yang kedua, ketemu di hadapan tadi. Tapi kelompok kedua ini tak kenal dia dalam itu. Tak tahu dia. Dia ketemu sama kawan-kawan tadi yang mereka itu. Tapi dia tak kenal. Ini buat apa ini? Biasa saja. Tak tahu dia. Nah, akhirnya dia buat. Kemudian ada kelompok yang ketiga. Wah, dia tahu ini tahu. Yang usianya sudah 15 tahun, maka ini merupakan suatu kesempatan yang besar ini. Diajak teman-temannya, diulangnya, ditentangnya dan segala macam, diulangnya. Berhari-hari dia pulang dalam itu. Kemudian dalam spiritual, dia mendapatkan keuntungan yang besar. Menjadi miliarder mendadak, menjadi orang kaya mendadak, tiba-tiba bagi mobil, tiba-tiba bikin rumah besar dan segala macam, kaya mendadak. Nah, 3 cerita dari Bapak Ibu adalah ilustrasi bagi kelompok manusia yang menemukan bulan Ramadan. Ya, ada kelompok manusia yang menemukan bulan Ramadan itu terkenal sama bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan ini? Sama aja dengan bulan yang lain, ya. Tidak ada peningkatan amal, tidak ada evaluasi diri dan segala macamnya. Terkenal. Ada kelompok kedua, dia tahu kalau bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, dilipat gandakannya pahala. Tahu persis itu. Tetapi dia menunda, tunggu lagi. Besok masih ada, besok masih ada waktu. Besok masih ada waktu lagi. Besok masih ada waktu berzikir. Besok masih ada waktu berjemaah. Akhirnya Ramadan itu berlalu akhirnya mungkin berlalu akhirnya mungkin. Kemudian kelompok yang ketiga inilah yang beruntung. Dia kenali betul Ramadan ini. Dia lakukan evaluasi diri. Dia perbanyak amal ibadah dia. Yang hari-hari biasa mungkin dia tidak baca Quran. Maka di bulan Ramadan setelah subuh dia baca Astagfirullah kepada ya, atau mungkin satu juz mungkin. Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah", barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan itu Allah gantikan menjadi 10 kali lipat. La aqulu al-kalim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan al-kalim tersebut, walakin alif harfun, lam harfun, wa min harfun. Akan tapi alif huruf tersebut. Artinya ketika kita membaca Alif Lam Mim, sudah 30 pahala. Sudah 30 pahala.
perlu perhitungan dari hari biasa. Apalagi Al-Quran Karim ini dibaca ketika bulan Ramadan. Dibaca ketika bulan Ramadan. Sangat luar biasa. Makanya ketika kita merindukan bulan Ramadan, yang harusnya kita lakukan adalah mengevaluasi diri kita. Namanya muhasabah. Evaluasi diri. Apa yang kurang selama ini saya lakukan? Apa yang harus ditambah? Apa yang harus diperbaiki? Mungkin selama ini tidak pernah istighfar, maka di bulan puasa dibiasakan istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak perlu banyak-banyak berdoa. Yang penting istiqomah. Kenapa? Kata ulama, istiqomah itu khairun min alfina kaumah. Satu perbuatan istiqomah, suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus lebih baik daripada 1000 kaumah. Orang yang punya kaumah bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tapi punya amalan istimewa. Istighfar secara subuh 100 kali, terus sampai mati, itu lebih baik daripada orang di situ. Saya khairun min alfina kaumah. Tidak lama itu selawat 100 istighfar 100 itu tidak lama. Kalau dihitung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 2 menit, 2 apa? Selawat juga yang paling pendek, sallallahu alaihi 2 menit. Asalkan istiqomah. Jangan yang istiqomah itu menggibah orang 10 menit. Wajib 10 menit gibah hari kiamat. Jangan. Kebiasaan buruk tidak boleh. Kebiasaan buruk seperti itu tidak boleh. Tapi yang istiqomah itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, setelah beberapa evaluasi diri kita, ada yang namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah melawan hawa nafsu kita. Al-mujahid man jahada nafsahu billah. Seseorang dikatakan mujahid yang memerangi hawa nafsunya itu adalah man jahada nafsahu billah. Berjuang melawan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu itu adalah kecenderungan kita yang memperburukkan keinginan-keinginan. Mungkin malas. Tidak bisa ini, harus dilawan. Kata malas dilawan, kata ngantuk dilawan, itu namanya orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Setelah itu barulah kita akan mendapatkan namanya muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu bahwa mampu aina mampu. Allah itu selalu berada di manapun kita. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah yang mengawasi perbuatan kita ini. Sekecil apapun perbuatan kita, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya pendidikan di bulan Ramadan ini berhasil dan kita menjadi orang yang istiqomah melakukan perbuatan baik, istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah, ya Tuhan aku. Jadi kita Rabbi wa jalla pada posisi bari pada posisi jannah. Apa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang kita tunggu pasti, yang kita tunggu di dunia ini adalah kematian. Kematian. Maka rencanakan ada sekarang. Bagaimana caranya saya mati
enak, jalan kubur enak, pada masa enak, dan segala macam apa yang juga mikir itu dari sekarang. Dari sekarang mikirnya, kalau kita ini secara dunia tiba-tiba di jalan ditabrak oleh truk, banyak jalan berbondong-bondong orang meninggal. Inilah perjuangan untuk mengobati segala macam. Tapi kalau kita tiba-tiba mati, masuk dalam kubur, siapa yang nolong? Tak ada. Yang menolong itu adalah amal perbuatan kita selama hidup dunia. Okey, hanya itu tausiah kita pada